Hai, bertemu kembali di BMC, Belajar Manajemen Cepat. Di sini kita akan belajar manajemen secara cepat dan mudah. Karena kita akan belajar dengan satu, prinsip manajemen, dua, dengan konsep aktivitas. Yang pertama, apa itu prinsip manajemen? Kata prinsip berarti pedoman yang mendasari untuk berpikir dan bertindak. Contohnya, manajemen dari kata manage atau kelola dan sering dipakai dalam sehari-hari. Manage uang berarti mengelola uang agar dalam penggunaannya optimal. Memanage waktu artinya penggunaan waktu seoptimal mungkin. Prinsip manajemen adalah optimalisasi. Dua, apa itu konsep aktivitas? Kata konsep sendiri artinya gambar suatu rancangan. Jadi konsep aktivitas berarti gambar suatu rancangan aktivitas. Contoh, konsep TQC, Total Quality Control. Dalam TQC ada 3 hal yang penting. 1. Tujuan utama adalah perbaikan berkelanjutan. Kedua, fokus kepuasan pelanggan. Ketiga, melibatkan semua karyawan. Jadi konsep TQC adalah perbaikan berkelanjutan dengan fokus kepuasan pelanggan dengan mengikut sertakan semua karyawan. Dengan memahami prinsip manajemen dan konsep aktivitas, maka tidak sulit mempelajari semua manajemen yang ada di perusahaan. Dalam BMC, belajar manajemen cepat, akan dibagi 7 bagian dan setiap bagian berisi 10-15 pembahasan. Sebelum belajar, kita harus mempunyai pemikiran bahwa manajemen itu mudah. Manajemen bisa dipelajari dengan cepat. Produktivitas. Dalam pembahasan ini kita akan belajar produktivitas, yaitu pembahasan mengenai apa itu produktivitas, apa fungsi dan bagaimana pengukurannya. Produktivitas adalah salah satu pembahasan dari seri pengendalian kualitas. Produktivitas. Kita mulai belajar produktivitas dengan pertanyaan, apa itu produktivitas? Mungkin kita sering mendengar kata produktivitas, tetapi apakah sebetulnya produktivitas itu? Produktivitas sebetulnya adalah istilah yang dipinjam sebagai alat untuk mempermudah monitoring suatu keluaran dibanding sumber daya yang dipakai, atau monitoring kemampuan dalam mengolah input yaitu sumber daya menjadi hasil yang diperoleh. Jadi prinsip dari produktivitas adalah kemampuan. Produktivitas adalah alat monitoring. Dan apa yang dimonitor? Yang dimonitor adalah kemampuan mengolah, kemampuan mengkonversi inputan menjadi output. Apa yang dimonitor? Yang dimonitor adalah penggunaan sumber daya 6M1E sebagai masukan atau input dan sesuatu hasil yang menjadikan keluaran atau output. Bagaimana caranya atau konsep produktivitas? Produktivitas adalah output dibagi input atau keluaran dibanding masukan dengan syarat dalam periode waktu yang sama. Bagaimana menilai baik buruknya produktivitas? Cara menilai dengan membandingkan masa lalu dan atau dibandingkan dengan standar. Jadi definisi produktivitas adalah kemampuan dalam mengkonversi masukan menjadi hasil. Pelajaran yang diperoleh adalah definisi produktivitas dan rumus produktivitas. Sekarang kita menginjak ke bagian pengukuran produktivitas. Ada beberapa model pengukuran produktivitas yang digunakan. 1. SRP, Single Resource Productivity, yaitu pengukuran antara hasil dengan salah satu item masukan saja. Dan nomor 2 adalah SP, Standard Productivity, yaitu membandingkan antara pencapaian dengan standar yang harus dicapai. Nomor 3, PI, Productivity Index. Pengukuran ini, yaitu pengukuran Productivity Index, sering dipakai untuk industri. Di dalam report selalu digambarkan dengan positif atau negatif untuk penggambaran produktivitas.
Produktivitas selalu digambarkan dalam prosentase, di mana kalau di atas 100% berarti positif, sebaliknya di bawah 100% dinyatakan negatif. TRP, Total Resource Productivity, yaitu pengukuran antar hasil dengan beberapa item masukan. Nomor 5, Craig Harris. Pengukuran dengan Craig Harris adalah model pengukuran produktivitas total, yaitu menggambarkan efisiensi dan efektivitas secara menyeluruh kegiatan. Cara model pengukuran produktivitas pengukuran produktivitas model Marvin Mandel adalah pengukuran berdasarkan indeks produktivitas. Nomor 7, Schumann. Metode yang dikembangkan oleh David Schumann adalah menghitung produktivitas secara parsial, semua elemen keluaran dihitung. PET, Productivity Evaluation Tree. Model ini menghitung produktivitas dengan kriteria: 1. Pengukuran produktivitas jangka pendek, mengandalkan keputusan manajer. Nomor 3, pengujian alternatif yang menggunakan pohon evaluasi produktivitas. OMAC, Objective Matrix. Pengukuran produktivitas model OMAX adalah produktivitas yang mempertimbangkan kriteria-kriteria produktivitas. OMAX dikembangkan oleh Rix yang berpendapat produktivitas adalah hasil dari beberapa kinerja yang berlainan. Terakhir, APC, American Productivity Center. American Productivity Center, APC, mengukur produktivitas berdasarkan hasil penjualan dalam nominal uang, bukan volume, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ini ada beberapa contoh yang akan diberikan. Contoh 1. Pengukuran produktivitas dengan model SRP, Single Resource Productivity. Perusahaan pengepakan menghasilkan 400 kaleng setiap hari dengan menggunakan 4 orang. Maka dengan rumus bisa diperoleh produktivitas yaitu 100 kaleng per orang. Contoh 2, pengukuran produktivitas model TRP, Total Resource Productivity. Perusahaan permesinan bisa memproduksi sebanyak 2.000 roll per bulan. Dan biaya labor 20 juta, material yang dibutuhkan 50 juta, dan overhead per bulan 30 juta. Maka produktivitas bisa didapat dari 2.000 roll dibagi total biaya 100 juta. Maka produktivitas yang didapat sama dengan 20 roll per 1 juta rupiah. Contoh 3. Pengukuran model SP, Standard Productivity, yaitu pengukuran dengan membandingkan standar yang ada. Perusahaan mixing setiap hari mencampur 100 kg tepung dengan 75 kg gula dan 30 kg bumbu. Jadi jumlah yang dicampur sebanyak 205 kg. Tetapi hasil akhir hanya 200 kg, maka dimasukkan rumus produktivitas sama dengan 200 dibagi 205 menjadi 0,9951 atau 99,51%. Sekarang membahas unsur apa yang bisa memengaruhi produktivitas. Dalam proses produksi terdapat masukan atau input, diproses dan menghasilkan output. Perubahan produktivitas menjadi lebih baik dengan cara 1. Merubah atau menurunkan input, contohnya mencari bahan baku, energi, atau tenaga kerja yang lebih murah. Nomor 2. Merubah atau menaikkan output, contohnya dengan menaikkan profit atau mengurangi pemborosan pada delivery dan pemasaran. Dalam proses juga bisa menaikkan produktivitas dengan cara 1. Mengadakan improvement atau efisiensi. Contohnya menaikkan volume produksi dengan perencanaan yang baik, penyederhanaan proses, penerapan just in time, atau mengadakan value analysis dan value engineering. Nomor 2, di dalam proses pun bisa dikurangi dengan mengurangi waste. Karena di dalam proses produksi banyak waste yang terjadi. Contohnya menurunkan produk cacat, menurunkan stok,
menghilangkan proses tunggu, menghilangkan proses yang tidak perlu. Pelajaran yang diperoleh: 1. Cara mengukur produktivitas. 2. Cara menaikkan produktivitas. Terima kasih sudah mengikuti BMC, Belajar Manajemen Cepat. Demikian pembahasan singkat. Semoga bermanfaat bagi semua, khususnya mahasiswa manajemen dan calon pimpinan perusahaan. Selamat bertemu kembali di pembahasan yang lain. Ingat selalu, manajemen itu mudah, manajemen bisa dipelajari dengan cepat. Kita selalu harus semangat. Salam BMC.